Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi proyeksi ortogonal suatu vektor yang sudah Bunda jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita review sebentar. Proyeksi ortogonal suatu vektor itu kemarin sudah Bunda katakan adalah bayangan suatu objek terhadap atau pada garis atau bidang dengan garisnya itu atau sudutnya itu secara tegak lurus, ya benar ya. Nah sekarang sebelumnya Bunda sudah menjelaskan yang pertama itu adalah jika kita mempunyai proyeksi vektor A pada vektor B, ya, proyeksi vektor A pada vektor B dan ditarik secara tegak lurus dari A ke B, ini akan menghasilkan vektor C, ya. Di sini ada vektor C. Nah, vektor C ini nanti akan mempunyai dua proyeksi. Kenapa dua proyeksi? Karena kita nanti akan mencari tahu berapa panjang dari vektor C ini dan juga titik pada vektor C ini. Nah, untuk yang pertama itu kemarin kita namakan dengan proyeksi skalar, ya. Proyeksi skalar dari vektor A ke vektor atau pada vektor B. Nah, proyeksi skalar dari vektor A ke vektor B dinotasikan atau dilambangkan dengan dengan panjang vektor C seperti ini. Karena ditanyanya skalar berarti hasilnya pasti angka. Jadi notasinya adalah panjang vektor C gitu. Nah, kemarin udah dikasih tahu berarti rumusnya adalah kalau dari A ke vektor B berarti jadinya A B per panjang vektor B gitu ya. Kalau misalkan Bunda tanyanya vektor B ke vektor A berarti jadinya B dot A per panjang vektor A gitu ya. Nah, yang kedua adalah proyeksi ortogonal atau disebut juga dengan proyeksi proyeksi vektor dari vektor A pada vektor B. Ini dinotasikan dengan vektor C. Vektor C aja. Berarti hasil dia akan mempunyai vektor posisi. Berarti ada IJK-nya nanti di sini, ya. Nah, gimana cara mencarinya? Kita akan membuktikan dulu rumusnya. Dari mana dapatnya vektor C ini dan gimana rumusnya gitu ya. Gimana caranya? Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan pembuktian rumus proyeksi vektor ortogonal. Nah, di sini Bunda udah punya vektor A, kita proyeksikan terhadap vektor B yang hasilnya adalah vektor C. Nah, sekarang kita akan mencari rumus dari vektor C di sini, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu garis titik OB ini. Nah, pada garis ini terdapat dua vektor, yaitu vektor C dan vektor B. Nah, kita akan menghubungkannya dengan materi vektor satuan. Vektor satuan yang searah gitu ya. Berarti dalam satu garis itu terdapat dua vektor yang saling searah. Nah, contohnya, misalkan vektor yang searahnya itu adalah vektor D. Sedangkan vektor yang lainnya adalah vektor U. Berarti vektor D adalah U per panjang vektor U. Gitu kan rumusnya yang sudah kita pelajari? Ini ya. Nah, sama ini juga seperti itu karena ada vektor C dan vektor B. Nah, kalau kita ingin mencari tahu vektor satuan C, kalau kita mencari vektor satuan C, nah, jadi gimana rumusnya? Vektor satuan C sama dengan panjang C
vektor C berarti per panjang vektor C gitu ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan vektor satuan C sama dengan C per panjang vektor C. Nah, anggap kita belum tahu nih vektor satuan C itu apa. Berarti kita kalikan dulu aja ini. Karena kita butuhnya C sama dengan, berarti kalau dikali silang itu hasilnya adalah C sama dengan panjang vektor C dikali vektor satuan C ya. Nah, yang sudah kita cari sebelumnya panjang dari vektor C ini adalah proyeksi skalar. Ini tuh kan proyeksi skalar ya. Nah, ini kan proyeksi skalar. Berarti kita tinggal masukin aja rumusnya. Rumusnya kemarin apa? Kalau ini terhadap A terhadap B berarti A dot B per panjang B ya. Dikali vektor satuan C. Kalau C-nya di sini berarti vektor yang searah dengan C itu vektor apa? Ya vektor B. Berarti di sini kita masukin rumusnya B per panjang vektor B. Nah, tinggal kita sederhanakan. Berarti ini A dot B, karena ini panjang B kali panjang B, berarti jadi panjang B vektor kuadrat. Dikali lagi dengan panjang B vektor. Kenapa ini dipisah? Karena hasil kali A dot B ini akan menghasilkan angka. Nah, sedangkan hasil dari panjang vektor dikuadratkan juga angka. Berarti angka per angka ya ini. Nah, tinggal kita kalikan nanti dengan vektor B. Vektor B ini kan dia nanti memuat IJK. Di sini memuat angka. Jadi angkanya tinggal dikalikan dengan vektor B yang nanti hasilnya bakal menjadi vektor posisi. Nah, jadi dapat kita simpulkan ini adalah rumus dari proyeksi vektor ortogonal, begitu ya. Nah, ini bisa dipahami? Kalau misalkan kalian punya pertanyaan bisa langsung PC ke Bunda. Kalau tidak, kita bisa lanjut ya ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini udah ada soal, itu diketahui vektor A dan vektor B. Nah, kita akan mencari vektor proyeksi A ke B dan B ke A. Nah, vektor proyeksi atau proyeksi vektor ortogonal atau proyeksi vektor itu sama aja. Berarti yang ditanyanya adalah di sini vektor C-nya ya. Vektor C-nya berarti dengan rumus A dot B per panjang vektor B kuadrat dot B gitu ya. Nah, kita cari dulu nih A dot B-nya. A-nya berarti 1, 1, 2. B-nya 1, min 1, 4. Per panjang B. Panjang B itu berapa? Berarti B-nya kan ini ya, 1 min 1, 4. Berarti 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Karena dia adalah panjang vektor dikuadratkan, berarti ini kita kuadratkan. Karena ada kuadratnya. Dot B. B-nya nanti aja ditulis. Berarti hasilnya di sini adalah 1 kali 1 kali min 1 min 1, berarti tambah min 1 ditambah 2 kali 4, 8. Nah, karena ini adalah akar ketemu kuadrat, berarti kita bisa hilangkan ya. Masih ingat ya cara-caranya? Berarti ini 1 tambah min 1, 2. 2 tambah 16, 18. Hasilnya 18. Nah, gini, 18 dot B. Nah, sekarang kita bisa nih sederhanain dulu nih, jadinya berapa? 1 tambah min 1, 0 tambah 8, berarti 8 per 18 dot B. B-nya tinggal kita masukin, angkanya 1, min 1, dan 4. Dari sini kita bisa menuliskan vektor posisi C ini. Ini kita sederhanain dulu ya, ini jadinya berapa? 4. Ini jadinya bagi 2 jadi 9 ya. Nah, kita pindahin ke vektor posisi, jadinya 4 per 9 kali 1 berarti 4 per 9 I.
min 1 kali 4 per 9 min 4 per 9 J ditambah 4 per 9 dikali 4 berarti ayo berapa? 16 ya, 16 per 9 K. Nah, inilah hasil dari proyeksi vektor A pada B yang ini ya. Nah, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Lanjut ke yang nomor 2, yaitu yang ditanyanya adalah vektor B ke vektor A. Boleh namanya jadiin lagi vektor C sama dengan berarti B dot A per panjang vektor A kuadrat kali A. Karena ini B ke A berarti yang di bawahnya ini adalah vektor A-nya ya, panjang A-nya, bukan panjang B lagi. Nah, kita ikuti cara yang sama. B itu 1 min 1 4, A-nya 1 1 2, berarti panjang A berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, ini kalau dijumlahin hasilnya 1 ditambah min 1 ditambah 8 ya, yang ini dikaliin per, oh ya ini jangan lupa ini ada kuadratnya. Nah, kuadrat ketemu dengan akar berarti hilang. Nah, hitung berapa tuh akarnya, yang ini yang bawah. 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6 ya. Jangan lupa ini tadi ada dot. Jadi C sama dengan 1 tambah min 1 0 tambah 8 berarti 8 per 6 dikali A-nya itu tadi 1 1 2 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu, ini jadi 4, ini jadi 3 ya. Nah, langsung kita kalikan 4 per 3 kali 1 berarti jadinya 4 per 3 I ditambah 4 per 3 kali 1 4 per 3 J berarti ditambah 4 per 3 dikali 2 nih jadinya 8 per 3 K. Nah, seperti itu, bisa dipahami? Oke, paham ya? Apabila tidak ada pertanyaan silakan lanjutkan dengan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.